Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Hari ini kita mendapat satu narasumber yang luar biasa. Bersama kita Direktur Utama dari PT Mitra Patriot Kota Bekasi, Bapak David Hendrajit Raharja. Siap. Di samping saya, masih muda, energik, ganteng, dan pastinya punya cita-cita yang luar biasa. Pak, silakan perkenalkan diri, Pak. Izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Bang David Hendrajit Raharja. Siap. Atau biasa orang cukup memanggilnya Bang David Raharja. David Raharja. Okay. David Raharja. Jadi saya memang belum lama juga bergabung di Bekasi, menjadi warga Bekasi, baru sekitar 2 tahun terakhir. Saya baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun terakhir. Tapi warga Bekasi? Sudah tinggal di Bekasi. Oh, oke. 2 tahun terakhir ini saya sudah di Bekasi, tepatnya di Medan Satria. Iya. Di kecamatan, di Medan Satria. Iya. Sebelumnya saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Warga Jakarta berarti. Jakarta ya. Siap. Ya, cuman karena 1 dan 2 hal, ada tugas untuk menjaga salah satu rumah ibadah terbesar di Kota Bekasi yang ada di Bekasi Town Square. Saya diminta Ibu Gembala untuk menjaga di sana. Ya sudah, saya mencari tempat tinggal yang menurut kami lebih dekat saat kami mau ke Jakarta maupun ke lokasi yang dimana tempat ibadah gereja tersebut saya harus bertugas. Dimana saya di sana ditunjuk sebagai koordinator atau penanggung jawab utama. Oh, luar biasa ya. Dapat kepercayaan itu gimana ceritanya tuh, Bang? Sebelum kita masuk ke BUMD, dapat kepercayaan itu? Ya, karena memang kita sebut aja namanya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu adalah Gereja Tiberias Indonesia. Siap. Yang memang sudah berdiri kurang lebih 35 tahun. Dan saya kebetulan sudah berjemaah di sana itu sejak tahun 2000, berarti sudah sekitar 25 tahun. Ya, tentu saja tidak serta-merta langsung jadi posisi. Ya, jadi dimulai dari Asyir atau itu penerima tamu, penyambut tamu, panggilan, ada panggilan. Karena saya sebenarnya mungkin kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya mungkin sudah tidak ada sampai hari ini. Tapi karena ada kebaikan Tuhan yang saya alami, ada mujizat Tuhan yang saya alami, saya diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Seharusnya mungkin karena dulu kenakalan remaja, saya mungkin sudah innalillahi, cuman Tuhan masih berikan saya kesempatan. Melalui Gereja Tiberias, saya menerima mujizat, dan akhirnya saya mengambil langkah untuk pelayanan ya, untuk pelayanan di Tiberias, mulai meniti karir di Tiberias. Tidak ada cita-cita untuk jadi koordinator, cuman ya sambil berjalan Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, satu persatu semua mulai terbukakan, dan akhirnya mendapat mandat atau kepercayaan langsung dari Ibu Gembala untuk memimpin Gereja Tiberias yang paling besar yang dimiliki oleh Tiberias, yaitu di Kota Bekasi, di Bekasi Town Square. Itu paling besar di Jakarta atau paling besar di? Tidak hanya terbesar di Jakarta, tapi terbesar di Indonesia. Oh ya? Ya. Wah, luar biasa. Dengan di Bekasi ya? Di Bekasi, dan kebetulan adanya di Bekasi. Iya. Bukan di Jakartanya. Jadi itu sekali. Dengan dom-dom itu? Kalah. Dulu terbesar itu sebelum ada ini, itu adanya yang ada di Kelapa Gading, di Gading Nias. Ya, di Gading Nias itu ada. Terus sejak ada yang di Betos ini menjadi yang terbesar dengan kapasitas sekali ibadah itu bisa menampung 3.500 jemaat. Sekali ibadah. Di mana kami di hari Minggu itu ada 6 kali ibadah. Nah, itulah awal mula saya menjadi warga Kota Bekasi karena diminta Ibu Gembala untuk menjaga salah satu gereja Tiberias yang ada di Kota Bekasi. Jadi itu sebabnya Bang hijrah lah ya dari Jakarta. Bekasi. Nah, kemudian
bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba, passion abang bisa ke Mitra Patriot seperti apa bang? Izin. Itu juga mujizat ya. Menurut saya jalan Tuhan ya. Menurut saya itu jalan Tuhan juga. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan, sudah menetapkan, itu tidak ada dapat seorang pun yang dapat membatalkannya. Jadi ada salah satu pengerja kami di Betos itu menginformasikan waktu itu kepada saya, Pak David, ini Kota Bekasi sedang lagi mencari posisi untuk dirut BUMD. BUMD apa? Saya bilang, BUMD Mitra Patriot. Lalu saya coba search Google, saya cari tahu latar belakangnya, Mitra Patriotnya apa, job desk-nya apa aja. Dan di situ akhirnya saya merasa tertantang. Karena ya memang nggak jauh dari job desk saya selama ini. Memang saya selain waktu di Jakarta itu, saya memang sudah pengusaha. Saya sudah bermitra dengan beberapa BUMN, sudah bermitra dengan beberapa kementerian. Jadi bagi saya istilahnya berada di dalam lingkungan pemerintahan itu bukan hal yang baru. Karena selama ini sudah sering berinteraksi dengan mereka. Nah, ya sudah, akhirnya karena diinformasikan hal tersebut, saya mencoba mendaftarkan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan dirut BUMD Mitra Patriot. Karena saya merasa tertantang di sana, dan saya lihat itu memang passion saya, job desk-nya itu nggak jauh dari apa pengalaman saya selama ini. Ya puji Tuhan, sebegitu saya mendaftar, terus kami ikuti perkembangannya di media sosial, karena diumumkan juga melalui panitia, pansel seleksi, itu berlanjut dari, kalau nggak salah awalnya itu ada 27, lalu turun 17, lalu turun 7, turun lagi jadi 6 dulu, 4, 3, akhirnya baru ditentukan pemenang. The winner is. The winner. Nah, di situ saat posisi 4 besar, di mana kami akhirnya melakukan fit and proper test, di mana itu baru pertama kali saya mengikuti fit and proper test seperti itu memang wah luar biasa. Yang menguji kami, yang melakukan tes itu adalah profesor-profesor yang memang sudah ahli di bidangnya. Itu dilakukan dari jam 7:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Fit and proper test itu terbagi dalam 4 bagian. Dari 7:30 pagi sampai 5:30 sore. Terus selesai. Ada istirahat makan siang aja sebentar. Tapi nggak boleh meninggalkan ruangan. Nggak boleh meninggalkan ruangan. Lanjut terus. Dan sebelum saya memulai jam 7:30 pagi itu, saya sempatkan menelpon Ibu Gembala. Bu, izin minta restu, minta doa, supaya jika memang Tuhan berkenan, Tuhan punya rencana, semuanya boleh terjadi dengan baik, lancar, fit and proper test yang saya ikutin. Ya, puji Tuhan. Ternyata, ya ini, sampai hari ini akhirnya bisa terpilih, itu karena ternyata ya, fit and proper test saya mendapatkan nilai teratas dari calon-calon pesaing yang ada. Karena ya memang saat itu pesaing di tingkat final itu ada beberapa, ada yang dari ketua ormas, ada juga dari pengacara. Jadi ya memang passionnya adalah tadi aktivis. Jadi memang passionnya saya melihat belum ada di antara mereka itu yang backgroundnya murni pengusaha. Makanya di situ saya saya satu-satunya. Ada kelebihan dia. Nah, makanya saya yakin di situ saya sudah punya pengalaman memimpin beberapa perusahaan. Nah, makanya ya puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya ya, ternyata saat pembacaan pengumuman pemenang, ya saya diumumkan terpilih dan dilantik gitu. Dan saat pelantikan pun sebenarnya ada sesuatu yang itu menurut saya kode alam, kode keras dari Tuhan. Iya. Apa itu, Bang? Ini sebenarnya belum pernah saya ceritakan ke siapapun. Perhatikan ya pemirsa ya. Ini benar-benar kode keras, kode
kode alam lah orang bilang kalau Ada keluar nomor atau apa gitu Bang? Bukan, jadi begini, kan yang dilantik kan saya, David Raharja. David Raharja. Yang melantik atau yang mengambil sumpah, jadi yang disumpah adalah David Raharja. Ada dokumennya, nanti saya bisa berikan untuk ditayangkan di media kita. Lalu yang mengambil sumpahnya adalah Tri Hardianto selaku wali kota. Nah, pengambil inilah kuncinya di pengambil sumpah, yaitu kan karena saya Nasrani, pengambil sumpahnya pendeta. Saya bersumpah di atas Alkitab, dan bukan suatu kebetulan itu nama pendeta yang mengambil sumpah itu namanya pendeta David Tri. Nah tuh, itu udah, wah itu luar biasa, benar. Jadi gabungan ya? Gabungan nama saya dan Pak Tri. Saya bilang ini kok bisa begini? Apakah memang sengaja dipilih? Saya sempat tanya ke Pak Wali, Pak Wali pilih pendetanya namanya? Enggak lah katanya. Saya nggak pilih-pilih katanya. Itu pendeta apa? Dari mana itu Bang? Saya lupa nanya. Intinya dari salah satu gereja di Bekasi. Tapi Pemkot yang punya gawe ya? Iya, mereka yang menyiapkan. Dan itu bukan suatu, ya nggak direncanakan. Ya, suatu intinya ya memang Tuhan, ya tadi saya bilang sudah kode alam, kode keras, memang Tuhan sudah merestui, yaitu namanya sampai pendeta yang mengambil sumpah itu David Tri. Bang, melanjutkan tadi perapihan parkir tadi akhirnya selesai. Selesai. Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini selesai. Per kemarin 1 Oktober sudah full. Dapatlah kita ya, pemasukannya resmi ke rekening BUMD kami, tidak lagi ke rekening pihak ketiga atau siapapun, langsung ke kami, dan sudah kontrol dan lumayan. Satu harinya sekitar 12 jutaan. Luar biasa. Di luar member. Ya. Ya, 12 juta ya? Ya, 12 jutaan. Selama ini nggak jelas itu? Selama ini nggak jelas, nggak pernah ada laporan ke kami. Mungkin bocor kali ya Bang? Ada bocoran, diduga ada kebocoran di tengah jalan. Oke, itu yang langkah pertama lah ya. Parkir, terus masih kan? Masih ada lagi nanti reklame apa ini juga lagi. Reklame seperti apa nih Bang? Ini kan banyak nih di Ahmad Yani nih. Ya, reklame sesuai job desk kami juga yang tertuang dalam perda yang menaungi kami. Ya, bahwa PT Mitra Patriot ini salah satu job desk utamanya adalah mengelola reklame. Dan kami sudah bersurat intens, dan untuk tahap awal kami sudah mendapatkan 6 titik lokasi untuk kami kelola. Untuk tahap awal di Jalan Ahmad Yani. Ya, itu ada 6 titik untuk kami kelola. Dan mungkin pimpinan kami atau pemegang saham Pak Wali mau tes dulu mungkin nih, coba nih, kasih dulu deh 6 titik, bisa nggak dikelola? Aktif nggak nih? Gitu. Ya, aktif, menghasilkan tidak, meningkatkan PAD tidak. Karena selama ini yang saya tahu yaitu banyak oknum-oknum yang memasang iklan tapi izinnya tidak tahu ke siapa. Pembayarannya juga nggak jelas ke siapa. Ya, diduga ada pemainnya. Ya, tapi ya kita fokus ke depan aja, kita bebenah, kita berharap dengan diberikan kepercayaan Mitra Patriot untuk mengelola, bisa benar-benar meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Apakah Mitra Patriot ini juga bisa membuat satu keputusan untuk misalnya ada yang ilegal tersebut Bang, terkait reklame, bisa atau bersinergi dengan sifatnya kami menginformasikan kepada kepada OPD terkait, misalkan kepada Dishub atau Satpol PP, lalu mereka nanti yang akan menertibkan, atau DPM PTSP reklame izin. Ya, benar. Nanti mereka yang akan informasikan aja ya Bang. Ya, kami menginformasikan, lalu mereka akan tindak lanjut di lapangan. Apabila informasi kami benar, ya mereka yang akan melakukan tindakan. Sebenarnya dari 2 titik ini, reklame dan parkir ini aja kalau memang dikelola dengan baik sebenarnya surplus bener Bang. Kita bisa sampai 2 digit ya kayaknya. Oh, sangat 2 digit triliun kan gitu. Bisa. Ya, kan? Ya, tidak per tahun. Itu mungkin untuk saya kan dilantik 2025 untuk masa kerja sampai 2030. Mudah-mudahan bisa tercapai lah. Ya, artinya sudah mulai bergerak untuk merapikan. Sudah terlihat, ya kan? Termasuk juga mungkin yang nanti untuk kita bahas di pertemuan berikutnya ada wisata air Kalimalang. Itu kemarin sudah peletakan batu pertama oleh KDM, Pak Gub bersama Pak Wali dan kami Mitra Patriot.
Jadi itu nanti ada destinasi, saya harap nanti pemirsa akan puas lah, pokoknya memantau, memantau dan nanti itu menjadi salah satu destinasi wisata atau menjadi terkeren di Kota Bekasi, di Jawa Barat lah, bukan hanya di Kota Bekasi, di Jawa Barat nanti itu. Luar biasa, Bang. Setelah kita bincang-bincang mengenai pekerjaan tadi banyak hal ya kan, kemudian nih kita mau mulai masuk ke ranah agak private nih Bang. Oh ya, ya. Nih passion Abang apa sih sebenarnya? Cita-cita gitu Bang? Ya, cita-cita saya dari dulu memang apa ya, jiwa sosial saya cukup tinggi. Saya sering turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Tapi kan tadi ya, kalau masih menggunakan uang pribadi pasti ada batasnya. Betul. Makanya saya harapkan saya bisa menjadi bagian dari pemerintahan sehingga alokasi itu kalau memang ada, ya bisa kita salurkan ke benar-benar orang yang membutuhkan. Itu. Jadi juga Bang sebenarnya dinas sosial ya harusnya. Iya. Ini saya lihat ada rekor muri nih Bang. Boleh saya lihat Bang, izin rekor murinya? Siap. Itu muri. Itu terkait hobi itu. Terkait hobi. Ini nih, luar biasa ya. Bang, sorry maaf. Tuh, ya, bisa di-shoot. Ya. Luar biasa. Rekor muri dari biasa komandan kita Pak Jaya Suprana nih. Iya. Ini izin Bang, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia malah ya. Dunia. Ini dunia, bukan hanya Indonesia nih. Iya. Dunia. Yang nugerahkan kepada Abang nih David Harja, Ketua Panitia HIPMI KOI Show 2022. Bisa dijelaskan Bang kompetisi dan KOI ini? Jadi kan memang saya tergabung di salah satu organisasi HIPMI. Siap. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di Jakarta. Waktu itu kan masih 2022 tuh. Nah, karena saya tergabung di sana dan saya memang salah satu penghobi koi, ikan koi. Jadi waktu itu kami mencoba membuat gebrakan dengan membuat event koi dengan jumlah peserta atau jumlah ikan yang ikut dalam lomba itu ya seperti yang tertera di sini adalah terbesar. Itu kurang lebih sekitar 5.000 ekor ikan. Dipertandingkan di hari tersebut. Itu bukan hanya terbesar cetak sejarah di Indonesia, tapi juga di dunia, mengalahkan itu, Bang, Jepang. Ini kita ngadainnya di Jakarta Timur, di IKEA. Oh, IKEA. IKEA Jakarta Timur, JGC. Berubah jadi kolam koi semua dong itu ya? Wah, berubah jadi bak penampungan koi. Dan waktu itu dihadiri oleh Wagub, waktu itu masih Bang Riza Patria. Beliau sendiri ikut hadir, membuka acara tersebut dan luar biasa sukses. Beliau senang sekali dan saya panitia puas. Karena kami tidak hanya mendapatkan muri Indonesia, tapi muri dunia. Abang sendiri pencinta ikan koi? Saya pencinta ikan koi. Di rumah saya koinya nanti kalau ada kesempatan berikutnya bisa mungkin berkunjung ke rumah. Ya. Berapa ekor Bang? Ada di rumah sekitar 120 ekor yang di rumah. Nggak boleh minta ya? Jangan. Dilihat, cukup dilihat. Hobi nggak boleh diminta. Ukurannya mulai dari 60 sampai ada yang 90. Ya. Itu langsung kita datangkan kontes semua. Langsung kita datangkan dari Jepang. Saya belanja ke Jepang sendiri dulu. Jadi dulu sebelum di BUMD saya masih bisa leluasa terbang ke sana, terbang ke sini, menyalurkan hobi. Sekarang memang ya ada pengorbanan ya. Sejak di BUMD memang udah nggak bisa kemana-mana. Selain hobi apa nih Bang hobinya? Ya, golf kayak? Oh enggak, itu saya nggak dikasih sama RI 2 ya, Nyonya ya, sama Nyonya nggak dikasih, nggak dikasih. Saya nggak tahu kenapa, mungkin dia punya pemikiran apa atau dia. Kalau olahraga apa Bang yang senang? Nggak, jalan pagi aja. Renang nggak kurangnya? Kurang juga. Ya. Hobinya koi ya, selain koi aja. Hobinya apa lagi Bang? Koi aja, udah koi sama ya paling udah nonton bioskop aja udah. Seneng nonton ya Bang? Ya, jadi kalau ada film baru kita jarang terlewatkan, pasti langsung kita nonton. Karena koi ini hampir semua orang sekarang saya lihat di rumahnya ya mereka rata-rata punya koi. Karena tidak hanya seninya, tapi ada bahasanya itu ikannya kata ikan pembawa hoki.
Terus ya warnanya juga Hiburan indah-indah, ya indah. Psikologis kita tenang. Iya, pulang mumet kerjaan di kantor, begitu di rumah, di rumah ngelihat koi, wih langsung seger lagi. Itu namanya hobi, Bang. Ya, ya, jadi dapat energi baru. Oke. Ya. Bang, putra putri? Istri satu, Istri satu, Bang. Oke. putra putri 3. Putra putri 3 ya, Bang. Ya. Paling besar sudah? Paling besar usia 12 tahun, Masih 12 tahun. paling kecil usia 4 tahun. Oke, luar biasa. Berarti Abang masih panjang jalannya ya, berarti ya. Amin, Masih amin, panjang. amin. Oke, Bang, terakhir Bang, kata-kata pamungkas buat kawan-kawan kita di Telusur Solusi untuk memotivasi, Bang, ya kan? Iya. Semoga bisa jadi seperti Bang David nih. Saya juga jadi kepengen seperti Bang David soalnya. Kuncinya ya, Ya. jadi untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai cita-cita, itu kita ya harus nih ya, ini poin yang harus catat, harus menghindari penyakit. Seperti apa itu, Bang? Nah, ini saya punya istilah singkatan. Iya, iya. Ini saya dapatkan ini dari guru saya, Iya. dari mentor saya. Beliau adalah panutan saya. Jadi, untuk bisa sukses, untuk bisa menjadi orang hebat, itu kita harus menjauhi AIDS. AIDS. Ya, AIDS. AIDS, tapi bukan, memang penyakitnya memang AIDS, tapi ini ada maknanya, ada singkatannya. Hindarilah AIDS. Iya. A-nya itu angkuh. Oke. Hindari keangkuhan. I, Iya. iri. Dari iri. Jauhi iri hati. Oke. D, jauhi dengki. Jangan punya rasa dengki. Lalu H, syirik. Oh, ya, S ya. Jadi kalau mau sukses harus punya hindari AIDS ya. H, angkuh, iri, dengki, syirik. Syirik. Oke. Syirik itu menduakan Tuhan atau seperti apa? Ya, syirik itu ya apa ya, semacam kayak kita Nggak seolah orang maju. ya nggak bisa ngeliat orang lain maju. Syirik, bawaannya syirik Susah aja. kayak orang senang. Nah, nggak bisa ngeliat orang senang. Lihat orang susah gitu. Tadi kan, jadi hindari AIDS, Iya. perbanyak duit. Oh, itu benar itu, Bang. Nah, jadi duit pun ada singkatannya nih. Siap apa itu? Doa, Doa, D, iya. U, usaha, Usaha, I, iman, iman, T, takwa. Oh, iya. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mantap, sukses ya. Nah. Oh, apa namanya? Ternyata ada jargon-jargon yang memang Iya. jadi panutan ya, Bang. Iya, jadi hindari AIDS, perbanyak duit. Nah, Itu Bang terapkan nih di BUMN ini. ini kita terapkan. Sama anak-anak juga diterapkan. Kita terapkan. Oh, Puji luar biasa. Tuhan, alhamdulillah semua karyawan saya rata-rata Iya. kami di sini betah. Iya. Ada berapa Bang karyawan di sini? Sementara baru 16. Luar biasa itu, Bang. Sementara baru 16 dan saya melihat mereka kerja happy, sukacita, tanpa beban. Jadi pulang nggak perlu ini. Saya jarang melihat mereka jam 7 tuh sudah pulang tuh, jarang. Ada yang sampai setengah 9, jam 8. Saya juga nggak tahu, mereka betah Iya. mengerjakan apa. Jadi nggak pernah mau ada meninggalkan PR untuk besok. Selalu dikerjakan, dibereskan di hari tersebut. Oke. Ya. Pemirsa Telusur Solusi luar biasa ya, Bang. Luar biasa hari ini kita Ya. juga dapat ilmu nih. Jauhin AIDS, tapi Perbanyak duit. berbanyak duit. Ah, Luar biasa. iya. Yang penting jangan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah jangan. Iya, Itu nggak boleh itu Bang, iya, syirik itu ya. syirik. Oke. Iya. Wah, terima kasih Bang David. Terima kasih. Atas waktunya luar biasa. Mungkin kita akan berkesempatan next kedua main ke rumah Abang nih. Siap, Mau bisa lihat lihat ini. koinya. Ini, Dan Bang. nanti saya akan Mau sorot sendiri tuh koin. ya, saya akan jelaskan program-program Mitra Patriot ke depan yang masih banyak Iya, Bang. Benar. untuk mendukung Waktu PAD. Sudah singkat Bang ya. Ini, Siap. terlalu banyak juga membuat nanti pemirsa juga jadi nggak fokus. Nggak fokus, ya. betul, Bang. Terima kasih Bang. Ya. Luar biasa. Kami bersyukur juga kami bisa diberi kesempatan siang hari ini bisa bertemu dengan Pak David sebagai Direktur Mitra Patriot. Kami berharap bahwa di bawah naungan pimpinan Abang nih Mitra Siap. Patriot bisa melejit Bang ya. Amin. Ya, Amin. karena selama ini kan sebagai wartawan juga, pemerhati juga kita lihat bahwa
ya seperti itulah Bang, Mitra Patriot Ya. gitu. Dan kami lihat ya ini ada harapan baru untuk Amin. dari warga Bekasi untuk di bawah kepemimpinan Abang, Mitra Patriot ini bisa menambah PAD signifikan. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih buat waktunya, Telusur Solusi. Terima kasih Bang David. Terima kasih pemirsa, terima kasih teman-teman. Buat dampingan dengan kita di sini. Jangan lupa saksikan terus Telusur Solusi untuk menambah solusi kita, menambah wawasan, menambah imajinasi kita, menambah aktivitas kita. Jangan lupa untuk like and subscribe. Nanti kalau udah videonya jadi saya kirim Bang. Siap. Nanti anggota Bang boleh like. Boleh, Bang. siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Bekasi keren. Bekasi keren.